Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil pengamatan dan wawancara kami terkait Project Insectivorm Smart Cricket Protein Farming for Circular Agriculture. Nah, di sini anggota kami yang pertama ada Alna Fitri, saya sendiri Malika Tifa Kaifan, dan ada Dimas Leki Setiawan. Kemudian, nah, adapun latar belakang dari proyek kami yaitu pertumbuhan penduduk dunia yang pesat ini eh, meningkat permintaan protein hewani, sementara peternakan yang seperti sapi, ayam, dan ikan menghadapi keterbatasan besar dalam pakannya. Dan eh, kondisi ini tuh mendorong kebutuhan sumber protein alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang kami tawarkan yaitu adalah budidaya jangkrik yang memiliki kandungan protein tinggi, siklus hidup singkat, serta dapat membudidayakan dengan limbah organik diubah menjadi protein. Adapun daftar usernya yang kami wawancarai, yang pertama ada penjual burung dan yang kedua peternak jangkrik. Nah, di sini ada hasil pengamatan kami. Yang pertama ada toko burung Jaya Abadi. Di toko burung ini kami menjadi toko burung ini tuh menjadi pemasok utama jangkrik di wilayah sekitar, menyediakan pakan seperti biji-bijian, buah dan jangkrik sebagai sumber protein burung. Aktivitas yang ada di sini itu konsumen rutin membeli jangkrik dalam jumlah kecil maupun besar dan terjadi interaksi antara ratu jual dan pemelihara burung dan rantai pasok pakan. Terus objek utama di sini itu dia jangkrik karena sebagai pakan yang paling diminati untuk peternak burung yang ada burung yang ada di dalam yang di toko itu. Kemudian penggunanya itu pemelihara burung kicau dan lomba untuk menjaga kualitas suara burung. Kemudian toko yang kedua itu kami ke toko budidaya jangkrik Jaya. Ini tuh ada di daerah Lesu. Aktivitas yang ada di situ kami melihat ada pembudidaya jangkrik yang didistribusikan ke pasar lokal dan penjualan ternak-ternak kecil seperti ternak-ternak rumahan. Kemudian interaksi antara peternak, pedagang, dan konsumennya juga rame di situ karena dia berdekatan di tengah-tengah pusat pasar yang ada di daerah Lesu. Kendalanya itu dia berupa harga jangkrik yang tidak stabil dan kualitas stok menurun. Mungkin untuk objeknya kami sama seperti toko sebelumnya. Di sini kami mengamati objek jangkrik sebagai pakan yang paling dibutuhkan dan juga di situ terdapat 4 kandang pakan jangkrik yang besar. Kemudian pengguna utamanya yaitu sama juga pemelihara burung kicau yang bertujuan untuk burungnya diperlombakan. Kemudian yang ketiga ini ada toko berkah pakan ternak. Dia di sini tuh menyediakan pakan ayam, kambing, sapi, dan yang paling utama ya adalah jangkrik. Dia berlokasi strategis dan menjadi pusat rujukan peternak saat peserta pemeliharaan burung. Konsumennya rutin untuk membeli dengan jumlah bervariasi sesuai dengan skala ternak yang dimiliki. Kemudian jangkrik ini juga menjadi sumber protein yang paling diminati oleh pecinta burung kicau dan peternak burung. Dan selanjutnya ada toko budaya jaga jangkrik. Ini tuh memiliki lebih dari 20 kandang yang aktif dengan aktivitas mulai dari penetasan telur hingga panen. Dan sini juga menjadi salah satu pusat produksi jangkrik terbesar di daerah tersebut karena ini menjadi pusat distribusi utama dari para toko-toko sebelumnya juga. Kemudian di sini ditemukan kendala berupa hama ulat hitam yang mengurangi jumlah jangkrik hidup. Jadi per kandang itu ada beberapa nggak beberapa, ada banyak ulat-ulat yang menempel di dinding yang kata penjualnya itu adalah hamanya. Kemudian objek yang pengamatannya di sini kami mengamati ada telur jangkriknya, terus ada daun widuri sebagai pakan utamanya dan yang paling utama ada jangkriknya sendiri. Hasil produksi ini ya sama seperti sebelumnya untuk kebutuhan pasar serta pakan-pakan hewannya dan kapasitas besar tetapi tetap memerlukan perawatan intensif menjaga kualitas dan kontinuitas panen. Selanjutnya itu ada penggemar burung kicau. Nah, di sini aktivitas pemelihara burung kicau dan burungnya ini untuk lomba sebagai jadi pewawancara narasumbernya itu adalah pecinta burung yang memelihara banyak burung di rumah, jadi tidak diperjualbelikan. Kemudian lingkungan pemelihara berada di rumah pribadi dengan fokus kualitas suaranya untuk suara burung untuk diperlombakan. Interaksi antar pemilik burung dan burung lebih intens menjelang persiapan lomba. Kemudian objek utamanya di sini ada burung itu sendiri, hasil pemeliharaannya dimanfaatkan pemilik untuk hobi pribadi dan tantangan utamanya itu adalah
berupa kebutuhan pakan yang berkualitas dan biaya yang tinggi. Kemudian di sini ada pembudidaya jangkrik rumahan. Nah, aktivitas budidaya jangkrik ini tuh eh, skala kecil ya di rumah, di lingkungan rumah. Fokus utamanya itu untuk memenuhi kebutuhan pakan burung milik dia sendiri juga. Sebagian hasil panen ini juga mungkin dijual ke pecinta-pecinta burung untuk teman-teman terdekatnya. Dan terjadi interaksi sosial antara hobis burung melalui jual beli jangkrik. Untuk objeknya ya kandang jangkrik dan hasil panennya, dan pengguna utamanya adalah pemilik burung rumahan dan komunitas kecil di sekitar rumah-rumahnya itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dimas. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari wawancara kami terhadap penjual pakan burung dan peternak jangkrik. Selanjutnya, nah yang pertama di sini kami mewawancarai pemilik toko burung Jaya Abadi. Aktivitas yang dilakukan oleh pemilik toko burung tersebut yaitu pada pagi hari dan sore hari diberi pakan, kemudian ditambahkan serangga seperti jangkrik dan kroto untuk burung kicau. Kemudian jenis burung yang dipelihara dan diperjualbelikan adalah murai, kacer, lovebird yang membutuhkan protein tinggi. Pakan yang dibeli di toko burung ini dipertimbangkan baik itu dari segi kualitas, kesegaran, dan harganya. Untuk ketersediaan serangga itu tidak terlalu stabil, biasanya tergantung musim, ramai atau tidak, sehingga mempengaruhi harga bisa naik atau turun. Nah, ketika serangga itu sepi dan langka, maka harga akan turun dan mudah didapat, atau sebaliknya. Slide selanjutnya. Nah, yang kedua, kami mewawancarai pemilik toko budidaya jangkrik Nurijaya. Di sini aktivitas yang dilakukan oleh pemilik toko budidaya tersebut yaitu setiap pagi jangkrik diberi makan 2 kali dan sore hari. Kemudian pakan utamanya adalah berupa sayuran seperti sawi, wortel, batang pisang, selada, kemudian ditambah konsentrat atau pelet ayam. Kemudian yang ketiga, kandang jangkrik tersebut selalu dijaga dan di bawahnya diberi oli supaya semut tidak dapat naik ke atas kandang. Kemudian diberi plastik atau lakban pada sisi atas di dalam kandang jangkrik supaya jangkrik tidak dapat keluar dari kandang, dan kebersihan kandang itu dibersihkan secara rutin. Nah, kendala utamanya adalah harga sayuran yang naik dan stok pelet yang kadang habis dan mungkin harganya juga kadang naik. Kemudian permintaan jangkrik tersebut meningkat saat musim lomba burung dan menurun saat sepi lomba. Peternak ini berharap pakan murah, bergizi, dan inovatif untuk mempercepat pertumbuhan. Slide selanjutnya. Nah, kemudian kami mewawancarai pemilik toko berkah pakan ternak. Beliau setiap pagi selalu mencek stok dan pesan ke pemasok agar tidak kosong, terutama untuk jangkrik dan pelet. Kemudian jangkrik, kroto, dan pelet jadi pakan yang paling banyak dicari oleh konsumen yang membeli di toko tersebut. Kemudian pasokan dari pakan tersebut berasal dari peternak langsung dari pasar dengan pertimbangan kualitas, harga, dan konsistensi. Nah, saat musim lomba burung, biasanya stok jangkrik cepat habis dan harganya mungkin bisa naik. Namun saat sepi, resiko jangkrik bisa mati sebelum laku. Terakhir, penjual ini tertarik dengan pakan modern seperti Insectifarm jika kualitas bagus dan harganya terjangkau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alna Fitri. Baik, selanjutnya adalah hasil wawancara dengan salah satu user yaitu penggemar burung kicau. Adapun resume yang kami dapatkan dari hasil wawancara tersebut adalah terdapat beberapa poin. Yang pertama, tempat meletakkan burung itu di lingkungan rumah, di dalam rumah, yaitu kemudian burung diberi makan biasanya lebih dari 2 kali sehari. Jadi memastikan burung ini selalu kenyang. Terus burung diberi 5 sampai 8 ekor jangkrik dalam sekali makan.
memelihara burung murai dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah inovasi insectic farm yang ingin kami bangun ini direspon bagus untuk mengontrol suhu pada kandang jangkrik. Selanjutnya, ya yang terakhir itu adalah wawancara terhadap pemelihara jangkrik rumahan. Jadi beberapa poin yang dapat kami simpulkan itu adalah tempat budidaya itu di ruko lantai 2. Kemudian pakan jangkrik itu yaitu konsentrat 5.11, limbah sayur limbah sayur sisa, bisa sawi putih, wortel, bayam dan lain-lain. Kemudian kunyit dan kencur ini berfungsi untuk memperbagus suara kicauan dari burung. Kemudian ada media minim jangkrik, ada minum. Media minum untuk jangkrik adalah pelepah pisang, masa panen jangkrik selama 40 hari. Kemudian kendala yang dialami oleh pemelihara jangkrik rumahan ini adalah suhu ruangan yang terlalu panas atau lembab sehingga mengakibatkan jangkrik banyak yang mati atau tidak bertahan. Kemudian terakhir, inovasi Insective Farm ini juga dinilai bagus, mendapat respon bagus, dan diharapkan bisa membantu para peternak jangkrik rumahan yang mengalami kendala terhadap suhu ruangan. Eh, dah. Kemudian ada pemilik peternak jangkrik, Jagat Jangkrik. Terdapat beberapa poin, yaitu jangkrik diberi pakan berupa tanaman liar seperti tanaman widuri yang bisa ditemui di pinggir jalan, limbah dapur yaitu berupa sayur seperti sawi, wortel parut, dan pakan buatan yang dicampur dengan pelet seperti itu. Kemudian waktu bertelur jangkrik itu berkisar antara 50 hari sampai 2 bulan, tergantung dengan kondisi atau cuaca. Suhu panas lebih baik untuk pertumbuhan karena jangkrik lebih aktif atau lebih mau makan. Adapun hama itu dikendalikan dengan obat semprot dan pembersihan media setelah bertelur. Setelah selesai bertelur, jangkrik akan dipindahkan, medianya dibersihkan, kemudian diletakkan kembali ke tempat yang sudah dibersihkan. Nah, kemudian inovasi teknologi dalam budidaya dinilai sangat membantu karena bisa mengatur suhu dan kelembapan secara otomatis. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi dari kerja kelompok 2 ini adalah itu jangkrik memiliki permintaan tinggi sebagai pakan burung yang terutama burung kicau. Kemudian terdapat kendala seperti harga yang fluktuatif, pasokan tidak stabil dan kualitas yang menurun. Budidaya besar terkendala hama dan lingkungan, yaitu budidaya rumahan terbatas ruang dan kontrol suhu. Kemudian pemilihan burung butuh jangkrik sehat dan bergizi untuk performa burung yang akan digunakan untuk perlombaan. Nah, yang terakhir adalah inovasi Insective Farm berpotensi menghadirkan sistem budidaya otomatis, efisien, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di musola nih. Matiin dulu lah. Jangan ketawa, jangan ketawa. Kenapa Gimana nggak sih? ada Zoom?